Shalom, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 17 untuk mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok. Yang pertama, Tabita Yusti Dorcas Maulana bertugas mengumpulkan materi. Yang kedua, Johannes Bergman Sraing bertugas sebagai moderator dan mengumpulkan materi. Yang ketiga, Almufiano Ado bertugas sebagai editor makalah dan PowerPoint. Yang keempat, Harun Sipresius Baok bertugas sebagai mengumpulkan materi. Dan yang terakhir, Meliana Riu bertugas sebagai mengumpulkan materi. Sebelum kami membahas tentang konstruksi tiang penegang, kami akan membahas tentang jenis-jenis tiang. Sebelum membahas tentang jenis-jenis tiang, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa itu tiang listrik. Tiang listrik merupakan tiang yang dimanfaatkan untuk menopang sebuah kabel jaringan utilitas yang mempunyai tegangan rendah dan juga tegangan tinggi. Contohnya adalah jaringan arus listrik, penerang untuk jalan, jaringan telepon untuk komunikasi, dan lain sebagainya. Tiang listrik memiliki beragam macam jenis yang harus Anda ketahui. Yang pertama adalah tiang kayu atau wood pole. Tiang kayu dapat dimanfaatkan sebagai penyangga jaringan distribusi karena memiliki konstruksi yang sederhana dan juga mempunyai biaya investasi yang terjangkau jika dibandingkan dengan tiang jenis lainnya. Tiang kayu juga tergolong ke dalam penyekat yang paling baik sebagai penopang saluran udara terhadap gangguan hubungan yang singkat. Jenis kayu yang akan menjadi material tiang kayu tersebut dapat didapatkan dari jenis kayu tertentu. Indonesia mempunyai berjuta-juta hutan kayu dari berbagai macam jenis, yakni kayu yang digunakan untuk jaringan distribusi dari semua jenis kayu seperti kayu ulin, kayu jati, serta kayu rasmala. Kayu den atau Douglas fir, kayu cemara atau yellow pine, dan kayu aras atau western red cedar adalah jenis tiang kayu yang digunakan di Amerika Serikat. Tiang listrik yang terbuat dari kayu ini juga memiliki kelebihan, yaitu memiliki konstruksi yang sederhana, turunnya biaya investasi, dan merupakan bahan penyekat atau isolasi yang sangat baik bagi penopang jaringan, mudah dalam pembentukan di bidang konstruksi, memiliki biaya perawatan yang rendah, serta bebas gangguan dari petir. Namun, tiang listrik kayu juga memiliki kekurangan antara lain, dapat bergantung pada persediaan kayu yang ada. Kayu juga harus melalui proses pengawetan terlebih dahulu jika ingin tahan lama. Untuk kayu yang tidak mengalami proses pengawetan, umurnya bisa bertahan sekitar 10-12 tahun. Namun jika kayu tersebut mengalami proses pengawetan, umurnya dapat mencapai 20-30 tahun. Kekurangan lain yang dimiliki adalah kayu tidak bisa menyangga beban secara aman, khususnya apabila terjadi satu atau dua kawat yang terputus. Yang kedua, tiang baja atau steel pole. Daripada tiang kayu, tiang listrik jenis baja lebih sering digunakan jika kita melihat konstruksi yang lebih lurus, lebih kokoh, dan bentuknya yang indah. Akan tetapi, dengan ongkos pengiriman serta perawatan, tiang baja memang lebih mahal jika dibandingkan dengan tiang listrik kayu. Maka tiang baja tentu saja lebih banyak dipilih oleh masyarakat dalam menyangga kawat penghantar jaringan distribusi. Tiang tersebut dikarenakan beban penampang pada jaringan distribusi tegangan tinggi lebih besar jika dibandingkan dengan beban penampang pada jaringan distribusi yang memiliki tegangan rendah. Dimanfaatkan untuk penampang jaringan listrik SUTM dan SUTR adalah salah satu manfaat yang dapat digunakan dalam tiang baja bulat. Untuk pengguna jenis lainnya seperti tiang kayu, tiang beton bertulang, tiang beton pracetak,
dan tiang konstruksi baja. Yang ketiga, tiang beton. Tiang beton dibagi menjadi dua bagian, yaitu tiang beton bertulang. Yang pertama adalah tiang beton bertulang. Tiang listrik jenis ini mempunyai harga yang lebih mahal daripada tiang kayu, namun lebih murah dibandingkan tiang baja bulat. Yang ini banyak dimanfaatkan untuk mendistribusikan tenaga listrik di daerah-daerah pedesaan, serta daerah pelosok kota maupun di tempat yang sulit dijangkau. Hal ini dikarenakan tiang beton bertulang dapat dibuat di mana saja dan didirikan di mana saja. Yang kedua, tiang beton pracetak. Kebanyakan orang pasti akan lebih memilih tiang listrik beton daripada tiang listrik jenis kayu atau juga baja, karena harganya juga lebih murah, serta proses pemasangannya yang juga lebih mudah. Kelebihan lain yang dimiliki jenis tiang ini adalah mempunyai umur yang sangat panjang, serta mudahnya perawatan seperti tiang beton bertulang. Baik, sekarang kami akan membahas tentang konstruksi tiang TR5. Konstruksi tiang TR5 merupakan konstruksi pemasangan SKUTR pada tiang penegang. Kabel dikaitkan pada fixed dead end. Tiang penegang atau tiang tarik adalah tiang yang dipasang pada saluran listrik yang lurus, di mana gaya tarik kawat bekerja terhadap tiang dari dua arah yang berlawanan. Berikut adalah contoh gambar tiang TR5. Teman-teman bisa melihat bahwa pada contoh gambar tersebut ada terdapat komponen-komponen dalam bentuk penomoran. Komponen-komponen yang ada tersebut adalah yang pertama, tension bracket. Fungsinya sama dengan suspension clamp bracket, bedanya sebagai bracket penggantung pada konstruksi tiang sudut atau belokan. Yang kedua, strain clamp, merupakan klem penjepit penghantar yang dijadikan sebagai penggantung. Terdiri dari dua bagian. Bagian luar terbuat dari bahan logam campuran, dicetak, dan bagian dalam terbuat dari bahan plastik tahan cuaca. Strain clamp digunakan untuk menahan tarikan konduktor, dipasang pada konstruksi belokan, pada tiang awal atau akhir jaringan, dan pada tiang penegang. Dan yang ketiga, stainless steel strip adalah pelat baja berbentuk pita yang digunakan untuk mengikat suspension clamp bracket atau tension bracket pada tiang. Yang keempat, stopping buckle adalah gasper untuk mengencangkan dan mengunci stainless steel strip. Yang kelima, plastic strap, plastik pengikat bandel konduktor untuk membatasi bagian konduktor netral yang dikeluarkan dari bandelnya untuk penggantung. Yang keenam, turnbuckle, sejenis span screw atau skrup ulir yang digunakan untuk menyesuaikan atau mengencangkan tarikan konduktor. Yang ketujuh, tension joint sleeve, berfungsi untuk menyambung kawat, biasanya digunakan pada jaringan tegangan menengah. Demikian hasil presentasi dari kami kelompok 17. Kalau ada salah kata, kami mohon maaf, dan kami membutuhkan kritikan, saran, dan masukan dari teman-teman untuk menjadikan bahan pembelajaran kami di kesempatan berikutnya. Sekian dan terima kasih.